Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat bagi timnas sepak bola Indonesia yang mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1 tadi malam. Tapi kita tidak membahas sepak bola, tetap kita membahas catur kawan. Kita akan membahas final antara Hikaru Nakamura versus Wesley So. Hikaru Nakamura mengalahkan Wesley So di final turnamen online Speed Chess Championship 2021 yang digelar di chess.com. Dengan skor cukup telak kawan, dengan skor 23-8. Sangat telak kawan. Ini menjadikan Hikaru Nakamura menjadi juara 4 kali secara berturut-turut selama 4 edisi terakhir ini. Ini juga menjadikan Wesley So menjadi runner up 3 kali, yang sama dikalahkan Hikaru Nakamura tahun 2018 dan tahun 2019 sebelumnya. Tapi di tahun 2020 kawan, Hikaru Nakamura juara setelah mengalahkan Maxime Lagrave di final. Kita akan membahas satu game mereka pagi ini kawan. Game yang saya pilih adalah dalam sesi permainan Blitz 5 menit increment 2 detik pada game kedua. Langsung kita ke atas papan. Di sini Wesley So pegang putih mengawali permainan dengan pion E4, Nakamura membalas dengan pion E5, dan kita temui kawan permainan Ruy Lopez di sini gajah B5, dan Nakamura memilih variasi Berlin kuda F6, dan Wesley bermain dengan variasi pion D3. Tidak memilih variasi rokade kawan karena Wesley So tidak ingin bermain endgame lebih cepat. Karena variasi rokade ini menawarkan kedua pemain untuk bermain endgame lebih cepat. Ini dilanjut dengan langkah kuda pukul pion E4, pion D4, kuda akan mundur ke D6, gajah pukul kuda C6, dipukul balik oleh pion D, selanjutnya pion pukul pion mengancam kuda, kuda ke F5, terjadi pertukaran menteri, dipukul balik, dan kita sudah memasuki permainan endgame di langkah ke-8 dengan variasi seperti ini. Putih bisa melanjutkan kuda C3 untuk melanjutkan pengembangan atau melakukan skak dengan beteng D1, atau kalian bisa bermain untuk memanfaatkan pion-pion mayoritas di sayap raja ini kawan. Terlebih dahulu memainkan pion H3 diikuti pion G4 nanti kawan, untuk segera mendapatkan ruang-ruang di area hitam nanti dengan mayoritas pion 4 pion melawan 3 pion hitam nanti. Variasi ini bisa kalian pilih dalam permainan endgame di Berlin Defense. Tapi tadi kita temui Wesley So tidak memilih variasi rokade, memilih pion D3, dibalas dengan gajah C5 dan pion C3 untuk memberikan kontrol di peta-peta gelap ini, dengan opsi juga memberikan dukungan bagi pion D4, dibalas dengan pion D5. Pada posisi ini tadi kawan, langkah yang paling banyak dimainkan oleh hitam adalah segera rokade, tapi Nakamura memilih pion D5. Dan pada posisi ini sebagai putih kalian bisa melanjutkan pion pukul pion yang merupakan langkah terbaik, atau melanjutkan pengembangan kuda ke D2, atau bahkan pukul pion E5 ini kawan dengan kuda, memberikan pressure bagi kuda di peta C6 ini. Dan langkah yang paling banyak dimainkan oleh hitam pada posisi ini adalah melakukan rokade pendek. Tapi jika pada posisi ini hitam merespon dengan gajah ke peta D7, maka akan memberikan keuntungan bagi putih kawan. Putih akan pukul gajah terlebih dahulu, tetap memberikan pin-pinan bagi menteri jika memukul balik kuda putih ini. Atau jika memukulnya menggunakan kuda kawan, maka pion D4 bisa dimainkan, gajah mundur, dan pion-pion putih ini akan mendapatkan penguasaan ruang di area hitam. Itulah yang terjadi jika pada posisi ini kalian pukul pion E5 ini dan dibalas dengan langkah gajah D7 tadi. Tapi di sini Wesley So memilih variasi terbaik, pion E pukul pion D5, dipukul balik oleh menteri, selanjutnya gajah C4 mengancam menteri. Menteri mundur ke D6, menteri putih E2, dan gajah E6. Untuk menantang pertukaran gajah terang juga memblokade ekstrean dari menteri putih ini. Tantangan pertukaran pion ditolak kawan. Wesley So bermain dengan pion B4 terlebih dahulu, mengancam gajah. Gajah mundur, dan pada posisi ini ada beberapa game yang sudah pernah mencapai diagram seperti ini sebelumnya, di mana putih melanjutkan pengembangan kuda ke D2 dengan variasi ini permainan beragremis. Tapi Wesley So tidak melangkahkan atau melanjutkan pengembangan kuda kawan. Dia bermain dengan gajah A3, berniat untuk memberikan serangan X-ray di langkah berikutnya kawan, demi mendapatkan kuda yang ada di peta C6.
Dan langkah gajah ke petak A3 ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan dari Wesley So. Dimanfaatkan oleh Nakamura bermain dengan pion E4 mengancam kuda. Apa yang terjadi kawan jika pada posisi ini kalian nekat bermain dengan pion B5? Padahal langkah ini juga langkah yang disarankan oleh engine. Coba kita lanjutkan saja. Pion akan pukul kuda mengancam menteri, gajah pukul menteri, pion pukul menteri, pion pukul kuda, dan pion pukul gajah putih. Kalian kalah 1 perwira di sini nantinya kawan. Tapi variasi ini merupakan langkah pilihan dari Stockfish kawan. Menyarankan putih untuk bermain dengan pion B5 untuk memberikan ancaman bagi menteri hitam ini. Tapi Wesley So bermain dengan langkah pion D pukul pion E4, dibalas dengan langkah gajah pukul pion C4 mengancam menteri, dipukul balik oleh menteri. Sekarang Nakamura memilih rokade panjang, Wesley So memilih rokade pendek. Sekarang kuda ke E5 mengancam menteri juga menawarkan pertukaran kuda. Tantangan ditolak, menteri lebih memilih mundur, kuda pukul kuda F3 skak, lanjut Nakamura dipukul balik oleh menteri. Sekarang menteri ke E5 memberikan pressure bagi pion E4 ini. Dan pion E4 ini sepertinya sangat sulit untuk dipertahankan kawan dan tidak mungkin lagi dipertahankan lagi. Di sini kuda pun tidak bisa mengawalnya di petak D2 karena ada beteng di sini. Atau sekalipun kalian bermain dengan beteng E1, hitam akan tetap berani pukul pion ini kawan. Jika kalian nekat pukul kuda ini menggunakan beteng ataupun menteri, selanjutnya menteri hitam akan berani pukul beteng kalian atau menteri kalian, dan ancaman berikutnya adalah skakmat jika menteri pukul menteri oleh putih. Jadi pada posisi ini gajah ditarik mundur ke C1 terlebih dahulu oleh Wesley So untuk memberikan backup mungkin bagi kudanya segera berkembang dan betengnya juga nanti aktif dalam permainan. Tapi ini membutuhkan tempo yang panjang kawan untuk mengeluarkan perwiranya untuk segera berkembang, yaitu kuda dan betengnya. Berbanding terbalik dengan para perwira hitam kawan, kuda aktif memberikan pressure bagi pion pusat, gajah berada di diagonal yang cukup cantik, beteng sudah menguasai lajur D yang sudah terbuka penuh, beteng satunya nanti juga siap untuk digeser ke lajur pusat. Sudah sangat kompleks kawan pergerakan perwira-perwira hitam nanti. Di sini Nakamura merespon langkah gajah C1 dengan kuda pukul pion E4, gajah E3 oleh Wesley So menutup diagonal petak gelap dari gajah hitam menantang pertukaran gajah. Tantangan ditolak, Nakamura bermain dengan beteng D3 mengepin gajah. Di sini menteri ke D2 oleh Wesley So kembali membuat langkah-langkah yang tidak akurat. Sejak tadi kawan sampai langkah ke-18 ini kita tidak melihat langkah-langkah dari Nakamura yang tidak akurat. Semua langkah yang dilakukan oleh Nakamura merupakan langkah-langkah bagus walaupun bukan langkah terbaik. Tapi ini sudah cukup memberikan tekanan berat bagi Wesley So. Dan coba lihat kawan, langkah dari Wesley So, menteri bergerak ke peta E2 ini merupakan langkah kesalahan, langkah blunder dari Wesley So. Dan kita menemui momen kritis di game ini di langkah ke-18 ini kawan. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik, langkah mematikan dari Nakamura yang membuat Wesley So menyerah di langkah berikutnya. Betul kawan, di langkah berikutnya Wesley So akan menyerah. Apakah sudah ketemu langkah Nakamura berikutnya yang membuat Wesley So menyerah? Apakah kalian mengira gajah pukul gajah akan dilakukan oleh Nakamura? Nakamura memilih membuat langkah kuda pukul pion F2. Ini membuat Wesley So menyerah di langkah ke-18 ini. Cukup cepat kawan permainannya berakhir di langkah ke-18. Pada posisi ini memang sangat kompleks kawan sudah posisinya. Apabila permainan tetap dilanjutkan, jika kalian nekat pukul beteng akan dipukul balik oleh kuda. Atau jika kalian memukul kuda ini menggunakan gajah, menteri kalian akan tewas oleh menteri hitam. Atau pada posisi ini jika kalian nekat pukul kuda hitam ini kawan menggunakan beteng, selanjutnya adalah hitam bisa pukul gajah ini menggunakan menteri atau beteng. Silakan kalian pilih, saya tidak akan memilih dua-duanya, saya pilih satu saja menggunakan menteri. Di sini jika dipukul balik oleh menteri, selanjutnya beteng bisa melakukan skak. Jika ditutup oleh beteng di F1, gajah bisa pukul menteri skak, raja hanya bisa bergeser dan skakmat kawan.
Atau pada posisi seperti ini tadi saat Menteri Hitam pukul gajah di E3, kalian mencoba mengulur-ngulur waktu dengan Menteri ke petak G4 skak. Setelah Raja bergeser, sudah tidak ada cara lain kawan untuk mempertahankan posisi. Ancaman berikutnya ancaman skak mat, Menteri ke petak E1. Ada cara untuk memperpanjang permainan, mungkin dengan kuda ke petak A3, membuka akses bagi beteng kalian untuk mengontrol baris pertama ini. Di sini Menteri akan pukul beteng skak. Setelah Raja bergeser, beteng satunya akan digeser untuk memberikan ancaman skak mat berikutnya. Secara matematis, hitungannya adalah 7 langkah lagi akan kena skak mat putih kawan. Saya tidak akan melanjutkan sampai skak mat, silakan kalian otak-atik sendiri sebagai bahan latihan. Oke, itulah permainan cepat dari Hikaru Nakamura pada game keduanya dalam permainan Blitz 5 menit increment 2 detik tadi pagi. Sekali lagi Hikaru Nakamura mengalahkan Wesley Su dengan skor yang cukup telak kawan, 23-8. Dan saya tidak lupa mengucapkan selamat bagi Grandmaster Hikaru Nakamura yang telah menjuarai turnamen Speed Chess Championship 2021. Semoga permainan dari Hikaru Nakamura tadi kawan bisa menghibur kalian di pagi ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.